Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, saya Febrian dengan NIM R1C103E6 dengan dua rekan saya, Robin Anton dan Rila Nurputra, akan memaparkan materi mengenai Gunung Api Tambora yang merupakan tugas dari mata kuliah vulkanologi. Ada beberapa aspek yang menjadi dasar atau landasan dalam pemaparan materi ini. Yang pertama, nama dan tempat. Yang kedua, proses tektonik terjadinya gunung api, tipe gunung, tipe letusan, histori letusan, produk letusan, sisa letusan, dampak letusan, jenis pemantauan aktivitasnya, serta cerita rakyat yang berkembang. Baik, langsung saja. Gunung Api Tambora adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung ini terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu yang mencakup lereng bagian barat dan selatan, dan Kabupaten Bima yang mencakup lereng bagian timur dan utara. Gunung ini memiliki ketinggian 2.850 meter di atas permukaan laut. Proses tektonik yang membentuk dari gunung api ini yaitu adalah proses subduksi aktif di bawah permukaan. Subduksi itu sendiri adalah proses geologi wilayah kerak bumi di mana terdapat pada batas dua lempeng tektonik litosfer. Lempeng dengan kerak samudra yang lebih tipis menunjam ke bawah lempeng yang dengan kerak benua yang lebih tebal secara konvergen. Akibat dari zona subduksi aktif ini, Gunung Tambora pada masa lampau memiliki ketinggian sekitar 4.300 meter di atas permukaan laut, yang menjadikan gunung ini menjadi salah satu puncak tertinggi di Indonesia pada masa lampau. Gunung Api Tambora ini termasuk dalam tipe gunung api strato, di mana gunung api strato ini yaitu terbentuk karena letusan serta lelehan batu panas yang cair, di mana lelehan yang kerap terjadi ini menyebabkan lereng berlapis atau disebut dengan strato. Gunung strato itu sendiri memiliki ciri yang cukup khas, yaitu berbentuk kerucut pada bagian atas kepundannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Nurputra dengan NIM R1C121025. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari saudara saya Febrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe letusan Gunung Api Tambora, sejarah, produk letusannya, dan sisa-sisa letusan Gunung Api Tambora. Tipe-tipe letusan Gunung Api Tambora yaitu merupakan tipe peren. Tipe ini adalah erupsi yang menghancurkan sebagian puncak gunung api dengan awan abu tebal, membumbung tinggi membentuk cendawan seperti letusan bom atom. Sejarah dan produk letusan Gunung Api Tambora yaitu Gunung Api Tambora di Pulau Sumbawa merupakan objek wisata Nusa Tenggara Barat. Gunung ini mempunyai histori pilu, terutama penduduk lokal. Pada 5 April 1815, Gunung Tambora meletus dengan dahsyatnya. Letusan Gunung Api Tambora saat ini menewaskan sekitar 91 orang. Bahkan letusan Gunung Tambora memporak-porandakan kerajaan Sangar di kaki gunung. Sedangkan kerajaan Tambora dan Pekat hancur tidak tersisa akibat letusan Gunung Tambora ini. Letusan ini memuntahkan material kurang lebih 150 miliar meter kubik, sehingga memunculkan kawah sedalam 1.100 meter dengan diameter 6,2 km. Sementara tinggi Kepulauan Asap Tambora mencapai 43 km. Abu vulkanik jatuh hingga di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Maluku. Gemuruhnya terdengar hingga di Sumatera dan sekitar 2
km dari Gunung Tambora. Di sini juga terdapat sisa-sisa dari letusan gunung api Tambora, yaitu berupa artefak-artefak penemuan arkeolog yang merupakan sisa-sisa peradaban dari kehidupan masa lampau di sekitaran gunung api Tambora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubinanto dengan NIM C1C1211108. Di sini saya akan melanjutkan materi hasil diskusi kelompok kami. Mungkin langsung saja. Dampak letusan Gunung Tambora. Pada tanggal 10 April 1815, Tambora meletus secara dahsyat dan mengeluarkan material yang tercatat sebagai letusan terbesar yang pernah terjadi di dunia. Akibat letusan ini, tahun 1816 tercatat sebagai tahun tanpa musim panas di Eropa dan Amerika Utara akibat debu dan partikel vulkanik yang temperatur kelapisan atmosfer yang menghalangi cahaya matahari. Letusan ini telah menimbulkan anomali temperatur global hingga temperatur turun sekitar 3 derajat Celcius pendinginan global dan menghancurkan panenan dan menimbulkan kelaparan besar di berbagai negara termasuk Amerika Utara dan Tiongkok, India dan Eropa. Selanjutnya, pada letusan Gunung Tambora telah penyebaran penyakit tipus dan disentri yang terpercaya telah merenggutnya korban jiwa di Eropa hingga 200.000 orang pada periode 816 sampai 819. Pemantauan aktivitasnya. Gunung Tambora dipantau karena selain meningkatkan aktivitasnya juga memiliki sejarah letusannya yang besar. Pada tahun 1815, saat itu letusan gunung yang terletak di Kabupaten Dompo, Provinsi Nusa Tenggara Timur itu abu vulkaniknya menutupi sinar matahari sehingga mendorong terjadinya perubahan iklim di dunia. Dampaknya, benua Eropa tidak mengalami musim panas selama beberapa tahun sehingga hampir semua negara di sana mengalami gagal panen. Kelaparan hebat bahkan yakini jadi salah satu penyebab kekalahan tentara Nippo Bonaparte dalam berbagai perang. Jika Tambora meletus pada saat itu, maka dikhawatirkan akan menyebabkan lumpuhnya jalur penerbangan di dunia. Abu vulkanik Tambora mengandung siklus sehingga apabila mengenai mesin jet pesawat dan dapat menyebabkan kerusakan mesin. Cerita rakyat meletusnya Gunung Tambora menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Tambora merupakan desa yang terkubur abu bersama budayanya oleh letusan Gunung Tambora tahun 815 tanggal 10 April. Gunung Merapi dengan letusan terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Perkiraan meletus 4 kali lipat lebih besar dari letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Kisah dan cerita legenda dengan berbagai versi pun menyelimati misteri dari balik bencana besar Gunung Tambora. Masyarakat Tambora pada zaman dulu bukanlah dikenal berbagai masyarakat Tambora pada zaman dulu bukanlah rakyat yang miskin. Tanah Tambora dikenal berbagai penjuru dunia dari kekayaan alam yang melimpah ruah mulai dari berbagai jenis kayu, madu dan padi, buah-buahan hingga hewan seperti rusa, ikan dan kuda. Tambora memiliki sebutan kerajaan, yaitu Kerajaan Tambora dengan rajanya yang bernama Ragang Mandara. Masyarakat Tambora
Masyarakat Tombora begitu kental dengan budaya dan adat yang turut temurun dari nenek moyangnya. Oke. Baiklah, itulah hasil presentasi kami mengenai Gunung Api Tambora. Saya Febrian, Saya Robianton. Dan saya Rilano Putra. pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.